Nusantara itu sesat, menyimpang. Emang iya? Tet, supaya nggak salah paham lagi, yuk dengar penjelasan aku. Hai, kenalin, aku Dara, mahasiswa semester 1 yang lagi menuhin tugas UTS-nya. Nah, yang pertama ada akulturasi. Apa sih akulturasi ini? Akulturasi adalah pencampuran dua budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Lalu, contoh seperti apa yang menjadi akulturasi budaya Islam Nusantara? Yang pertama, dalam bidang kesenian. Seperti yang kita tahu, banyak sekali kesenian-kesenian hasil dari Islam Nusantara. Contohnya, wayang kulit. Pada mulanya, wayang kulit adalah sarana hiburan bagi orang-orang pada zaman Hindu-Buddha. Namun, pada saat itu, wayang kulit hanya digunakan untuk menceritakan kisah-kisah dewa atau leluhur pada zaman Hindu-Buddha. Namun, setelah terjadinya akulturasi atau Islam Nusantara, kesenian-kesenian itu diubah menjadi media dakwah. Seperti yang pada awalnya membahas tentang dewa-dewa, diubah menjadi tokoh-tokoh karakter tentang pengembangan Islam. Selain itu, alur-alurnya yang berisi tentang kisah-kisah Rasul dan cerita-cerita para ulama. Dan ucapan syahadat yang menjadi metode pembayarannya. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang masuk Islam karena pelafalan syahadat sebelum menonton pertunjukan wayang kulit. Yang kedua, bidang arsitektur. Pada bidang arsitektur ini banyak akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa. Pada mulanya, seperti yang kita tahu, budaya-budaya Jawa sangat kental akan ajaran Hindu dan Buddha. Pada saat itu, atap-atap rumah dibangun seperti kelenteng. Namun, pada masuknya Islam atau akulturasi budaya Jawa, kelenteng atau bangunan yang menyerupai kelenteng dialihfungsikan menjadi masjid, seperti Masjid Agung Demak. Dan yang terakhir, akulturasi bahasa. Sebenarnya, banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa-bahasa Arab. Namun, terkhusus pada budaya Jawa, juga banyak loh yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Contohnya, kata dungo. Dungo, kalau dalam bahasa Jawa, dungo ini artinya doa. Nah, ternyata kata dungo ini berasal dari bahasa Arab, yakni dua, artinya berdoa dalam bahasa Indonesia. Selain itu, ada pula yang namanya aksara pegon. Aksara pegon ini merupakan tulisan-tulisan Arab, pelafalannya menggunakan bahasa Jawa. Seperti dan ini. Tidak hanya itu, dalam bahasa Sunda pun ada. Contohnya, seperti pelafalan jalma. Lamun di bahasa Sunda, jalma teh nyaeta manusia, yang merupakan serapan dari bahasa Arab jami' yang artinya manusia pula. Selanjutnya, kita akan bahas tentang Islam Nusantara. Sebelum itu, kita cari tahu dulu yuk bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Sebenarnya, banyak versi yang beredar tentang masuknya Islam ke Indonesia. Namun, kita akan membahas satu jalur. Pada abad ke-7, para pedagang dari Arab, Persia, Gujarat, dan lain-lain berdagang ke Indonesia, terkhusus pada Pulau Sumatera. Di pulau inilah terdapat sebuah pelabuhan baru yang menjadi tempat perdagangan internasional. Dari sanalah masuk budaya-budaya keislaman ke Indonesia. Kemudian pada abad ke-13 berdirilah Kerajaan Samudra Pasai. Dengan seorang raja yang beragama Muslim, akhirnya rakyat-rakyatnya pun ikut memeluk agama Islam. Dari sanalah Islam mulai menyebar ke seluruh Indonesia termasuk Pulau Jawa. Dari sanalah peran-peran para wali songo dimulai. Pada masa ini, peran wali songo sangat berperan penting pada penyebaran Islam di Jawa. Penyebaran Islam di Pulau Jawa dilakukan secara damai dan bertahap. Lalu, metode apa saja yang digunakan oleh wali songo? Yang pertama, ada pernikahan, pendidikan, perdagangan, dan kesenian. Lalu, mengapa terjadinya Islam Nusantara?
Seperti yang kita tahu bahwa Islam Nusantara ini terbentuk karena pada mulanya masyarakat Jawa ini memeluk erat agama nenek moyang mereka, yakni Hindu-Buddha. Karena penyebaran Islam yang dilakukan secara damai, maka para wali songo ini mengubah ajaran-ajaran nenek moyang mereka dengan menyisipi ajaran-ajaran agama Islam. Hal ini sebagai salah satu upaya moderasi, toleransi, akulturasi, dan penolakan terhadap fundalisme. Jadi, agar masyarakat Jawa mau memeluk Islam, maka cara yang dilakukan adalah dengan cara-cara halus seperti pengobatan gratis, tempat menuntut ilmu, acara hiburan, dan lain sebagainya. Lalu, contohnya apa? Contohnya seperti acara ahlen atau halal bihalal pada masyarakat Jawa. Biasanya setelah menunaikan ibadah puasa selama 30 hari dan lebaran, masyarakat Jawa akan berkumpul bersama keluarga-keluarganya untuk melaksanakan kegiatan ahlen atau halal bihalal. Halal bihalal ini adalah acara yang digunakan untuk ajang silaturahmi dan saling memaafkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Budaya ini merupakan serapan dari budaya Jawa yang dipadukan dengan budaya keislaman, di mana masyarakat Jawa pada mulanya memang sering atau suka berkumpul-kumpul dengan keluarganya. Disisipinya budaya Islam, cara ini menjadi ajang untuk mencari pahala. Seperti yang tertera pada Quran Surah Ali Imran ayat 134, yang artinya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.